Tim nasional Italia mengalami penurunan performa sejak mengangkat gelar juara Piala Euro 2020 yang lalu. Selain mengalami kiprah yang buruk, pasukan Gli Azzurri juga harus absen di Piala Dunia Qatar kemarin. Dari semua hasil buruk itu, akhirnya Roberto Mancini digantikan oleh Luciano Spalletti guna meraih kejayaannya kembali. Memiliki ekspektasi tinggi saat berhadapan dengan Makedonia Utara dalam kualifikasi Piala Eropa 2024. Mereka berambisi membalas dendam atas kekalahan pahit yang mereka alami sebelumnya. Namun perjalanan mereka tidak semulus yang diharapkan. Yuk simak rangkuman ulasan gagalnya balas dendam Italia sebagai berikut. Membawa ambisi balas dendam. Tim nasional Italia kembali dipertemukan dengan timnas Makedonia Utara di kualifikasi Piala Eropa. Pertandingan ini dianggap sebagai kesempatan emas bagi Italia untuk membayar utang mereka kepada Makedonia Utara. Sebelumnya pada Maret 2022, Italia mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 di tangan Makedonia Utara dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Kekalahan itu membuat mereka gagal lolos ke Piala Dunia untuk 2 kali berturut-turut, sehingga rasa balas dendam menjadi begitu penting. Kegagalan itu adalah pukulan telak bagi Italia. Mereka harus merasakan rasa malu yang mendalam karena tidak berhasil mencapai Piala Dunia. Bagi negara dengan sejarah dan prestis sebesar Italia, ini adalah pengalaman yang pahit dan tak terlupakan. Rasa ingin membalas dendam dan memulihkan harga diri menjadi api yang menyala-nyala dalam diri timnas Italia. Mengandalkan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. Perubahan besar terjadi di wajah timnas Italia dengan kepergian pelatih Roberto Mancini ke klub Arab Saudi. Luciano Spalletti yang membawa Napoli meraih Scudetto menjadi penggantinya yang diharapkan bisa kembali membawa tim Italia berjaya. Spalletti kini mengusung tugas berat sebagai nahkoda timnas Italia. Ia mengakui sebagian besar anak asuhnya masih terbayang-bayang atas kegagalan tampil di ajang Piala Dunia. Namun dirinya meminta kepada seluruh skuadnya untuk segera melupakan hasil tersebut dan Spalletti ingin menularkan energi positif ke dalam timnya serta membangkitkan kembali gairah bermain sepak bola. Kami harus melupakan kepahitan dari 2 hasil yang meninggalkan bekas luka pada kami dan memainkan gaya sepak bola yang disukai orang-orang. Gaya permainan yang menyatukan sebuah negara sepak bola yang penting. Jelasnya kepada Sky Sport. Sementara itu, Spalletti membuat keputusan yang kontroversial dengan membuang pemain senior seperti Leonardo Bonucci, Marco Verratti, dan Jorginho yang tidak masuk dalam daftar 29 skuadnya. Padahal mereka bertiga merupakan pilar tim yang mengantarkan Gli Azzurri meraih gelar juara Euro 2020 di Wembley usai menundukkan Inggris di final. Namun Spalletti mengatakan bahwa mereka tersisih karena kurangnya waktu bermain. Balas dendam yang gagal. Spalletti yang diharapkan membuat gebrakan dengan misi balas dendam timnas Italia nyatanya jauh di luar harapan. Ketika kualifikasi UEFA Euro 2024 mendekat, Italia memiliki misi yang jelas. Balas dendam atas kekalahan di tangan Makedonia Utara. Ini adalah lebih dari sekadar mencari tiket ke turnamen besar berikutnya. Ini adalah tentang memulihkan harga diri mereka dan membuktikan bahwa mereka masih merupakan kekuatan besar dalam sepak bola internasional. Pertandingan pertama melawan Makedonia Utara dimulai dengan optimisme tinggi di kubu Italia. Ciro Immobile, penyerang bintang mereka, mencetak gol pertama dalam pertandingan ini. Ini adalah tanda positif yang sangat diharapkan di bawah kendali pelatih baru Luciano Spalletti. Semua tampak cerah bagi Azzurri dan para pendukung mereka siap merayakan kemenangan yang diharapkan.
Ini adalah langkah awal dalam misi balas dendam yang telah lama dinantikan. Namun, sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Tendangan bebas spektakuler Enis Bardi dari Makedonia Utara dari jarak 20 yard mengguncang jaring gawang Italia. Kepala-kepala yang tadinya diangguk-anggukan dengan percaya diri berubah menjadi kekecewaan. Itu adalah momen yang mengubah segalanya dan mengingatkan Italia pada luka lama yang belum sembuh. Timnas Italia makin terpuruk dan kelimpungan. Hasil imbang ini menempatkan juara bertahan Eropa Italia dalam situasi yang membingungkan. Mereka menempati urutan ketiga di grup C hanya memiliki 4 poin seperti Makedonia Utara dan tertinggal 3 poin dari Ukraina. Misi menuju putaran final UEFA Euro 2024 di Jerman tiba-tiba menjadi sangat berat. Italia yang dulunya begitu mendominasi Eropa kini harus berkomitmen untuk mempertahankan kejayaan mereka. Kehilangan poin ini sangat mengecewakan. Bukan hanya soal kegagalan membalas dendam, tetapi juga berarti kian berat peluang Azzurri untuk lolos ke putaran akhir Piala Eropa 2024. Makedonia jadi batu sandungan timnas Italia. Ketika Italia yang memiliki sejarah kejayaan dan prestasi besar di dunia sepak bola berhadapan dengan Makedonia Utara, mereka tampak kehilangan daya. Meskipun Makedonia Utara sebelumnya dibantai oleh Inggris, mereka mampu memberikan perlawanan yang kuat kepada Italia. Pertanyaannya adalah mengapa? Bagi Italia, pertandingan melawan Makedonia Utara adalah tantangan yang menguji mental dan kualitas mereka. Mereka harus mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa mereka tidak dapat mengalahkan tim yang seharusnya berada di bawah mereka dalam peringkat FIFA. Ketika sepak bola menyuguhkan misteri, itu membuat permainan semakin menarik. Pertandingan antara Makedonia Utara dan Italia adalah contoh nyata bahwa dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, bahkan ketika logika berkata lain. Saat ini Italia memiliki satu pertandingan tersisa melawan Ukraina yang sangat penting. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan apakah mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan menghadapi pertandingan tandang yang sulit melawan tim Inggris yang menjadi pemimpin grup. Inggris adalah tim yang telah mereka kalahkan di final kejuaraan Eropa terakhir. Ini adalah ujian berat yang menunggu Azzurri dan mereka harus bangkit untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju UEFA Euro 2024. Nah, bagaimana menurut football lovers setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.